Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang senantiasa baik dan penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari akan perkenanan Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda merasa kesepian atau merasa tidak berharga? Ingatlah bahwa Anda itu bukan sekedar suatu angka di dunia ini. Anda adalah sebagai umat kepunyaan Allah. Anda itu dipilih dan ditebus dengan kasih yang sungguh luar biasa. Kita ini adalah harta kesayangan Tuhan yang dipanggil untuk memancarkan suatu terang kemuliaan Tuhan di tengah kegelapan dunia ini yang sedang kita lalui di zaman sekarang ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Umat Kepunyaan Allah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyatukan kami hari ini. Saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin menyadari akan identitas kami yang berharga sebagai umat kepunyaan-Mu sendiri. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk hidup sesuai dengan panggilan-Mu yang kudus. Biarlah renungan ini menjadi suatu kekuatan dan juga menjadi suatu penghiburan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tuntutan dan juga berbagai ketidakpastian, kita ini seringkali merasa cemas akan hari esok, akan masa depan, dan juga kemudian kita mempertanyakan harga diri kita. Kita cenderung mencari rasa aman pada materi, pada jabatan, atau pada pengakuan dari orang lain. Namun ada suatu kebenaran yang kekal, yang sungguh memerdekakan, yaitu kita adalah milik pribadi Allah. Renungan ini kami sampaikan untuk mengajak Anda menyadari bahwa identitas sejati kita tidak ditentukan oleh apa yang sesungguhnya kita miliki di dunia ini, melainkan oleh siapa yang memiliki hidup kita ini. Menjadi kepunyaan Allah berarti kita ini akan dijaga, kita akan dipelihara, dan itu sangat berharga di mata Sang Pencipta kita. Saat kita memahami akan status kita ini, maka rasa aman yang sejati itu akan tumbuh dan kemudian harga diri kita yang tadinya kita merasa bahwa kita ini tidak berharga, kita tidak akan lagi menjadi goyah oleh berbagai macam tekanan kehidupan yang melanda hidup kita. Semoga setiap bagian dalam renungan ini akan menuntun Anda semua untuk dapat hidup dengan lebih tenang lagi, hidup dengan penuh ucapan syukur, dan hidup percaya diri di dalam kasih dari Tuhan itu. Mari kita baca bersama firman Tuhan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, pernahkah Anda merasa bahwa nilai diri Anda itu sesungguhnya sangat bergantung pada apa yang Anda capai?
pada apa yang Anda miliki atau pada apa yang orang lain katakan tentang diri Anda. Di dunia zaman sekarang yang menuntut serba cepat dalam segala sesuatunya, kita ini seringkali terjebak dalam suatu perlombaan untuk membuktikan siapa diri kita. Kita merasa aman jika saldo tabungan kita jumlahnya cukup banyak, dan kita merasa berharga jika mendapat banyak like di media sosial kita, atau kita mendapatkan pujian dari sesama kita. Namun masalahnya adalah semua standar dunia itu sesungguhnya sangat rapuh dan nilainya itu hanya bersifat sementara saja. Tabungan kita itu bisa habis sewaktu-waktu. Pujian dari sesama kita itu bisa berubah menjadi suatu kritikan yang pedas. Dan pencapaian kita itu bisa dilupakan dalam semalam oleh banyak orang. Lalu di mana kita bisa menemukan suatu rasa aman dan juga harga diri yang sejati itu? Jawabannya terletak pada satu kebenaran yang sungguh fundamental, yaitu siapa yang memiliki hidup kita ini. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Rasul Paulus memberikan sebuah deklarasi tentang identitas kita yang sungguh luar biasa bagi semua kita, umat kepunyaan Allah. Kita orang-orang yang percaya. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita bedah renungan ini lebih dalam lagi untuk dapat menemukan suatu rahasia, rasa aman, dan juga harga diri kita. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Anda itu bukan produk kebetulan. Frasa yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dunia seringkali membuat kita ini merasa seperti suatu angka-angka saja atau sekedar suatu butiran-butiran debu di tengah miliaran manusia di dunia ini. Namun kata terpilih itu mengubah segalanya tentang siapa kita. Dipilih berarti ada suatu kehendak yang disengaja di balik keberadaan kita ini. Bayangkan seorang pelukis yang memilih suatu kanvas tertentu untuk menuangkan karya agungnya. Anda itu bukan ada di dunia ini karena kebetulan biologis semata. Tuhan memilih Anda sebelum dunia ini dijadikan. Rasa aman kita itu dimulai dari sini. Tuhan menginginkan Anda. Anda itu tidak perlu berjuang untuk mendapatkan suatu perhatian dari Tuhan, karena sejak awal perhatian Tuhan itu sudah tertuju pada Anda. Ketika kita tahu bahwa kita ini dipilih oleh Sang Raja semesta alam, maka rasa minder atau perasaan tidak berguna itu seharusnya memudar dari hidup kita ini. Yang kedua, imamat yang rajani, kedudukan yang sungguh mulia. Status kita ini bukan hanya sebagai rakyat biasa, melainkan imamat yang rajani. Ini adalah suatu kombinasi tentang identitas yang sungguh sangat unik. Imam itu bertugas menjebatani manusia dengan hadirat Tuhan. Dan raja memiliki suatu otoritas dan juga kemuliaan.
Maka sebagai umat kepunyaan Allah, Anda itu memiliki suatu akses yang langsung kepada tahta kasih karunia Tuhan. Anda itu tidak perlu merasa tidak layak untuk langsung berbicara kepada Tuhan. Harga diri Anda itu tidak ditentukan oleh jabatan yang ada di kantor Anda, tetapi oleh jabatan rohani Anda sebagai anak-anak Allah yang memiliki akses langsung ke istana surgawi. Anda itu memiliki suatu martabat yang tidak bisa dicabut oleh siapapun di bumi ini. Anda memiliki suatu martabat yang sungguh sangat mulia di dalam hadirat Tuhan sebagai anggota kerajaan Allah. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Ini dikhususkan untuk tujuan yang mulia. Frasa yang berkata, bangsa yang kudus. Kata kudus ini seringkali disalahpahami sebagai sesuatu tanpa dosa sama sekali atau sok suci. Padahal arti aslinya adalah dikhususkan atau dipisahkan. Anda adalah milik yang dikhususkan bagi Allah. Bayangkan sebuah barang yang antik yang sungguh sangat mahal. Pemiliknya itu tidak akan menggunakan barang yang begitu berharga itu untuk tugas-tugas yang sembarangan. Barang itu tentunya akan diletakkan di suatu tempat yang sungguh terhormat karena nilainya sungguh sangat berharga. Demikian pula dengan hidup Anda semua itu. Tuhan itu menguduskan Anda, berarti Tuhan itu memisahkan Anda dari standar dunia yang merusak untuk tujuan-tujuan yang sungguh mulia. Mengetahui bahwa kita ini dikhususkan, itu akan memberikan suatu rasa aman karena Tuhan itu bertanggung jawab secara penuh atas pemeliharaan barang miliknya yang dikuduskan itu, yaitu pribadi Anda, pribadi saya, pribadi kita semua, umatnya yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, frasa yang berkata, umat kepunyaan Allah sendiri. Frasa ini berbicara tentang nilai Anda. Itu adalah harga diri Anda atau harga dari darah Tuhan untuk menebus kita ini. Ini adalah inti dari harga diri kita yang sesungguhnya. Dalam bahasa aslinya, istilah umat kepunyaan Allah itu merujuk pada suatu harta yang sungguh sangat berharga atau suatu properti pribadi yang sungguh dijaga dengan ketat karena nilainya sangat berharga. Nilai sebuah barang itu ditentukan oleh suatu harga yang dibayarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Jika seseorang membeli sebuah lukisan seharga 10 triliun rupiah misalnya, maka itulah nilai lukisan tersebut. Sekarang berapa nilai harga Anda? Alkitab mengatakan bahwa kita ini ditebus bukan dengan emas atau dengan perak, melainkan dengan suatu darah yang sungguh sangat mahal, yaitu darah Kristus. Jika Tuhan bersedia memberi nyawa putranya yang tunggal untuk mendapatkan Anda kembali, itu berarti nilai Anda itu di mata Tuhan itu sungguh suatu nilai yang tidak terhingga. Sesuatu yang begitu sangat berharga di mata Allah. Saat Anda merasa gagal, ingatlah saudaraku bahwa pemilik Anda itu tidak membuang Anda karena satu kesalahan yang mungkin Anda lakukan.
Saat Anda merasa buruk rupa atau merasa diri Anda itu tidak menarik, ingatlah bahwa Sang Seniman Agung itu bangga menyebut Anda itu miliknya. Saat Anda merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan itu menjaga milik pribadinya dengan sangat protektif. Tuhan menjaga Anda itu dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, identitas sebagai milik Allah bukan hanya untuk membuat kita merasa nyaman secara internal, tetapi memiliki suatu tujuan yang sungguh amat jelas. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dahulu kita hidup dalam kegelapan. Kegelapan akan rasa rendah diri. Kegelapan tentang ketakutan akan masa depan atau hari esok. Kegelapan tentang perbudakan dosa. Namun Tuhan memanggil kita keluar menuju terangnya yang ajaib. Rasa aman yang sejati akan muncul ketika kita berhenti fokus pada siapa ya saya ini. Dan kemudian kita mulai fokus pada milik siapa saya ini. Ketika kita fokus, kita berpindah kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Kita tidak lagi akan terobsesi untuk membangun suatu kerajaan yang kecil bagi kita sendiri dan kita mencari validasi atau pengakuan dari orang lain tentang diri kita. Kita bisa menjadi bebas untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Bagaimana cara praktis untuk menerapkan kebenaran ini saat kita bangun di pagi hari? Yang pertama, ganti narasi diri. Saat suara di kepala Anda berkata, "Kamu itu tidak cukup baik loh." Maka jawablah dengan, "Ya, aku mungkin tidak sempurna, tapi aku adalah milik pribadi Allah yang sangat berharga." Yang kedua, temukan keamanan dalam perlindungannya. Jika Anda adalah milik Allah, maka masalah yang sedang Anda hadapi sekarang ini adalah masalah Allah juga. Dia tidak akan membiarkan miliknya itu menjadi hancur tanpa memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang ketiga, hargai orang lain. Jika Anda adalah milik Allah, maka sebagai sesama orang percaya juga adalah milik dari Allah yang berharga juga. Ini akan mengubah cara kita memandang dan cara kita memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan dengan rasa penuh kasih sayang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rasa aman dan harga diri yang dibangun di atas suatu fondasi dunia ini akan selalu mudah menjadi goyah. Namun rasa aman yang dibangun di atas kebenaran bahwa kita ini adalah umat kesayangan Allah, maka akan tetap berdiri dengan teguh meski badai hidup datang menerjang dengan hebatnya. Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk Anda menjadi berharga. Anda tidak perlu memenangkan persaingan dunia ini untuk Anda merasa menjadi aman. Cukuplah Anda tahu bahwa Anda itu telah dipilih oleh Allah sendiri. Anda itu telah dikuduskan dan Anda itu telah dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan Pencipta alam semesta ini. Di dalam tangan Tuhan, Anda akan merasa aman. Di dalam hati Tuhan, Anda itu berharga selamanya.
Ingatlah saudaraku, bahwa hari ini Anda bukan milik dunia. Anda adalah milik pribadi Sang Raja. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas identitas baru yang Engkau berikan. Melalui firman-Mu dalam renungan hari ini, kami diingatkan bahwa kami bukanlah orang biasa, melainkan bangsa yang terpilih dan umat kepunyaan Engkau sendiri. Tuhan, saat dunia membuat kami merasa tidak berharga atau tidak aman, ajarlah kami untuk menemukan harga diri yang sejati hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami untuk keluar dari kegelapan dosa menuju terang-Mu yang ajaib. Kami merasa aman karena kami adalah milik pribadi-Mu yang Engkau jaga dengan penuh kasih setia. Biarlah hidup kami hari ini senantiasa memancarkan kebesaran Engkau. Pakailah kami untuk memberitakan kebaikan-Mu melalui perkataan dan melalui perbuatan kami hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar mereka semua boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini.
dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.